Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Melati Sekarningrum dari Sistem Informasi 3 kelas G. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah rancangan sistem informasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisa Sistem Informasi yang diampu oleh Bapak Muhammad Lutfi Hamzah MKom. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan presentasi saya, yaitu rancangan sistem informasi penjadwalan kuliah menggunakan UML yang terdiri dari use case diagram, sequence diagram, activity diagram, dan class diagram. Yang pertama adalah use case diagram. Use case diagram merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem. Use case diagram juga mendeskripsikan atau menceritakan apa yang sistem akan lakukan. Jadi bukan menceritakan bagaimana aktor akan melakukan, tetapi apa yang sistem akan lakukan, bukan yang bagaimana sistem akan lakukan. Use case diagram juga digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem tersebut. Dan inilah tampilan use case diagram. Ini adalah use case diagram penjadwalan kuliah. Dalam use case diagram penjadwalan kuliah ini terdapat staf akademik, prodi, dosen, dan mahasiswa. Di sini, staf akademik akan membuat pengaturan penjadwalan kuliah, kemudian mengelola data input, output, update, dan delete. Lalu melakukan sistem penjadwalan dan akan mendapatkan informasi jadwal kuliah tersebut. Kemudian mengatur pemanfaat ruangan dan mengelola database sistem. Dan prodi akan menginput data mata kuliah, kemudian dosen akan menginput data dosen, dan prodi juga akan membuat jadwal perkuliahan tersebut dan melihat pemenuhan SKS dosen. Sedangkan mahasiswa akan melihat penawaran mata kuliah, kemudian dia akan melihat informasi jadwal kuliah. Setelah melihat penawaran mata kuliah, maka dia akan memilih mata kuliah, kemudian melihat informasi jadwal kuliah tersebut. Setelah use case diagram, kemudian kita akan ke sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan objek yang berpartisipasi dalam use case. Sequence diagram menampilkan pesan yang melewati antara objek untuk use case tertentu dari waktu ke waktu. Ini adalah tampilan sequence diagram. Sequence diagram penjadwalan mata kuliah. Di sini terdapat staf akademik, prodi, mahasiswa, dan dosen. Staf akademik akan melakukan sistem penjadwalan. Kemudian prodi akan menginput data mata kuliah. Setelah itu, mahasiswa dapat memilih mata kuliah yang diinput oleh prodi. Kemudian dosen akan menyetujui. Kemudian mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa akan mendapat persetujuan dari dosen pembimbing. Setelah mendapat persetujuan dosen pembimbing, maka akan menentukan dosen untuk mata kuliah tersebut. Setelah itu menentukan ruangan. Kemudian simpan. Kemudian setelah diinput semua, data itu disimpan. Setelah disimpan dan setelah masuk ke prodi, kemudian staf akademik akan menampilkan jadwal tersebut. Setelah ini, kemudian lanjut ke activity diagram. Activity diagram adalah bentuk visual dari alir kerja yang berisi aktivitas dan tindakan. Activity diagram menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Berikut adalah gambar dari activity diagram. Dalam activity diagram terdapat staf akademik atau penjadwal, prodi, dosen, dan mahasiswa. Prodi akan memulai agar staf akademik dapat membuat halaman penjadwalan kuliah. Setelah itu, prodi akan memasukkan jadwal kuliah yang kemudian kemudian mahasiswa dapat memilih mata kuliah. Setelah mahasiswa memilih mata kuliah, kemudian disetujui oleh dosen pembimbing. Setelah disetujui oleh dosen pembimbing, maka dilanjutkan kepada staf akademik. Kemudian staf akademik akan menampilkan jadwal kuliah. Setelah itu
Staf akademik akan menampilkan jadwal kuliah kemudian dialirkan ke mahasiswa. Kemudian mahasiswa dapat melihat tampilan dari jadwal kuliah yang dipilih mahasiswa tersebut. Selesai. Kemudian lanjut ke kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, package, dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Berikut adalah gambar dari kelas diagram. Dari jadwal kuliah, terdapat ID jadwal integer, nama mata kuliah, nama dosen, nama ruang, kelas, hari, jam mulai, jam selesai, tingkat, dan semester. Yang dapat ditambah, dapat dihapus, dapat disimpan, dan dapat dibatalkan. Kemudian dari tabel dosen terdapat nama dosen dan hari. Dari tabel ruang terdapat ID ruang dan nama ruang dan kapasitas. Dari tabel mata kuliah terdapat ID mata kuliah, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, tingkat, semester, dan SKS responsi. Dari tabel search data jadwal terdapat tingkat, semester, hari, kelas, nama dosen, nama ruang, jam mulai, dan jam selesai. Dalam tabel search bentrok terdapat bentrok ruang, bentrok kelas, bentrok dosen, dan semua bentrok. Dalam tabel cek ruang terdapat hari, jam mulai, dan jam selesai. Dan dalam tabel cek kelas, dalam tabel kelas terdapat kelas